Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sinekrip, balik lagi sama gue Inka. Nah, jadi gue kali ini mau bahas nih film romcom yang kebetulan nih ya dari materi promonya aja, dari trailernya itu udah menarik gue banget nih gitu. Karena pemainnya ini adalah Anne Hathaway sama Nicholas Galitzine. Judulnya adalah The Idea of You. Film ini tuh juga merupakan adaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama, karya Robin Lee. Ceritakan seorang single mom berusia 40 tahun bernama Solen. Jadi suatu hari itu dia nemenin anaknya nih ya, 16 tahun itu pergi ke konser Coachella. Nah, di sana tuh dia tuh nggak sengaja kenalan sama salah satu anggota boyband yang terkenal namanya August Moon. Nah, dari situlah pertemuan mereka tuh menumbuhkan benih-benih asmara meskipun mereka terpaut usia 16 tahun gitu ya. Hal yang gue suka dari film ini, jadi memang menurut gue untuk pemilihan cast dan juga acting si Anne Hathaway sama Nicholas Galitzine itu emang dulunya bagus. Terus kayak ya Allah, gila sih, dia tuh udah 42 ya aslinya ya umurnya si Anne Hathaway, cuma kayak masih cantik banget. Kayak dari chemistry aja kayak believable, mereka tuh emang saling suka gitu, emang saling jatuh cinta gitu. Bahkan nih kebetulan aja nih, lucu aja sih, kayak Anne Hathaway itu pernah menjadi di Princess Diaries kan, The Princess of Genovia. Dan sedangkan si Nicholas Galitzine ini dia pernah jadi pangeran di film Cinderella yang ini nih, Cinderella yang versi yang ada di Prime Video gitu ya. Dari mulai treatmentnya, pengadeganan, didukung oleh acting yang bagus juga. Jadi bener-bener gak kelihatan cringe dan justru bisa bikin gue mesem-mesem sendiri gitu sepanjang nonton, semakin saking lucu dan bucinnya gitu. Nih kayak jenis film romcom yang ketika lo nonton berulang-ulang tuh gak bakalan bosan, dan memang dibandingkan untuk komedinya tuh lebih banyak dramanya sih, drama romansanya. Dan dari naskahnya itu juga kayak ngasih kesempatan kita tuh untuk mengenal gitu kepribadian si Solen maupun si Hayes Campbell ini gitu. Gimana mereka tuh saling jatuh cinta tuh bukan karena kayak sekedar cantik, ganteng, enggak. Pribadiannya dia adalah seorang seniman gitu ya, dia punya galeri sendiri gitu. Dia seorang single mom yang kuat gitu. Juga kebalikannya, dia awalnya tuh si Solen ini kan dia nggak tahu kan kalau si Hayes ini adalah member boy band. Mungkin dari bisa dibilang kayak dari personality-nya dia, ternyata si background-nya si Hayes itu dia dulunya juga anak yang broken home, dan dia tuh kayak curhat gitu ya, gimana dia tuh sebenarnya nggak nyaman-nyaman amat itu dari jadi superstar, jadi boyband. Ada sebuah adegan di mana dia tuh ketika dia ngobrol sama teman-teman cowok yang seumuran, dia tuh udah lelah. Gimana kalau cowok-cowok seusianya mungkin yang udah pernah menikah lalu bercerai, terus dia mungkin ada yang udah punya istri juga, diem selingkuh tuh kayak udah complicated gitu, usia yang udah sangat complicated dan melelahkan bagi dia gitu. Kebalikannya si Hayes-nya ini juga mungkin dia agak bosen kali ya sama remaja-remaja seumurannya, mungkin karena dia kayak masih childish, atau yang ngelihat dia tuh suka dia karena dia tuh adalah superstar gitu, bukan dari secara kepribadiannya. Meskipun ini kan si boyband August Moon ini kan sebenarnya band fiktif ya, cuman ada demi film ini, demi cerita ini gitu. Cuman memang gue ngeliatnya emang mereka tuh kayak bener-bener dilatih sih gitu, dari bisa nyanyi sendiri, si Nicholasnya ini jadi nyanyi sendiri gitu, terus gerakannya juga koreografinya ya believable, mereka adalah sebuah boyband gitu ya. Jadi ada lagu-lagu yang memang pas banget nyanyiin ketika perasaan hatinya si Hayes tuh gimana sih pas dia lagi mulai PDKT, lagi dia mulai tergila-gila, udah mulai pacaran, itu nyambung banget si lagu sama situasi dia saat itu gitu. Jadi kan banyak yang bilang nih sebenarnya film ini tuh adalah fanfiction gitu, si penulis bukunya itu terhadap karakter boyband di One Direction yang bernama Harry Styles ya. Katanya sih banyak kesamaan ya, dari mulai tatonya, mungkin si Harry Styles juga dulu pernah punya cewek yang lebih tua gitu. Meskipun katanya sih bukan fast fashion sih, cuma memang karakter si Hayes Campbell ini memang katanya terinspirasi dari Harry Styles. Mungkin karena gue kan bukan fansnya One Direction ya, mungkin teman-teman yang lebih tahu gitu ya, mungkin yang pernah ngikutin One Direction. Kalau gue lebih kayak eranya Backstreet Boys, Boyzone, nah gue lebih paham yang kayak gitu tuh. Terus untuk dari segi makeupnya itu gue ngerasa emang detail sih. Jadi kenapa awal-awal si Solen itu kayak dia tuh pertama kali dia pacaran sama Hayes itu kan di poni gitu ya, mungkin kayak bikin terlihat lebih muda gitu kan ya, lebih muda dengan poni. Nah, menariknya tuh pas ketika mereka ya 5 tahun kemudian gitu ya, mereka ketemu lagi, itu benar-benar penampilannya diubah banget gitu. Si Solennya yang lebih dewasa gitu, rambutnya nggak pakai poniin lagi. Dan menariknya lagi adalah si karakter Hayes-nya ini
5 tahun kemudian tuh kayak bener-bener 5 tahun kemudian jadi lebih tirus dan pakai berjenggot gitu. Jadi kayak detail-detailnya tuh kayak believable gitu. Karena suka ada kan film yang berapa tahun kemudian ya kagak ada perubahan gitu, kayak kurang niat gitu. Ini tuh oke banget sih. Terus gue juga suka sama ending dan ya penyelesaiannya seperti apa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang ketebak sih sedikit ketebak, cuman gak klise gitu. Jadi kayak yaudahlah ya, paling bener sih endingnya kayak gitu. Mungkin yang udah nonton bisa tahu dan kalian mungkin suka juga sama endingnya. Kalau bagi gue ini yang gue kurang serak ini justru chemistry antara ibu dan anaknya ini ya. Gue ngerasa si karakter anaknya Solen ini kayak masih terlalu tua sih buat jadi anaknya Anne Hathaway. Maksud gue nggak tahu apakah karena memang si Anne Hathaway mukanya muda banget atau memang si yang karakter anaknya itu yang jadi Izzy ini emang mukanya boros gitu. Ternyata dia 16 tahun, cuman gue nggak tahu kenapa dia kayak nge-treat anaknya tuh kayak masih kecil, kayak masih bocah banget. Padahal tuh menurut gue kayak 16 tahun seharusnya ya udah besar gitu ya. Cuman mungkin gue nggak tahu apakah versi novelnya mungkin bisa lebih dapet ya antara ibu dan anaknya. Kalau untuk scene favorit gue begitu ada salah satu scene di mana pas pertama kali Solen dan Hayes ini kenalan. Terus pas malam media konser tuh dia ngasih kayak nyanyiin lagu judulnya Closer, lagu ya modus lah gitu ya untuk naksir sama cewek yang usianya lebih tua. Gitu sih soalnya cuman kayak ngeliatin mesem-mesem GR, bener gak sih ini gue, bener gak sih ini, itu lucu banget sih. Pokoknya dan momen kayak pertama kali mereka ketemu ya apa istilahnya meet cute-nya mereka. Jadi gue lebih suka ketika mereka tuh lagi PDKT dibanding mereka udah jadian. Jadi untuk skor film The Idea of You gue kasih nilai 8/10. Ini so far romcom yang manis banget, yang menggemaskan. Kayak gue udah lama banget nggak nonton romcom yang bisa bikin gue tersipu-sipu mesem-mesem sendiri kayak gini gitu ya. Cuman mungkin kalau kalian yang suka nonton film drama yang terlalu mikir ya emang filmnya ya nggak terlalu mikir gimana-gimana gitu ya, buat lucu-lucuan aja. Gimana nih kalian yang udah nonton, apakah kalian suka juga dengan filmnya, dan atau mungkin skor versi kalian berapa, atau mungkin bisa sharing-sharing nih film favorit Anne Hathaway versi kalian apa, mungkin yang membekas yang emang kalian suka banget. Kalau gue sampai sekarang tuh gue ngebayangin Anne Hathaway adalah film The Devil Wears Prada. Itu kayak udah ikonik dia banget sih gitu. Oke, makasih banget udah nonton. Jangan lupa dukungannya untuk like, share, dan subscribe channel Cinecrip. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalam, bye-bye.